الله أكبر الله أكبر. Nih manfaatnya kita berumah tangga, kemudian manfaatnya kita bertetangga. Kalau kita berumah tangga, alhamdulillah ada istri kita, ada anak kita, ada mantu kita, ada cucu kita yang nemenin ketika kita sakit ataupun sedang sakaratul maut. Ataupun kita bertetangga, umpama kita sendiri belum nikah, kita bergaul dengan tetangga, alhamdulillah tetangga bisa memperhatikan keadaan tetangga yang lain. Alhamdulillah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fayukrib jarhu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman pada yaumil akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Kalau kita bertetangga baik kan alhamdulillah manfaatnya banyak karena kita pergaulan. Orang nggak tahu jadi tahu, orang nggak kenal jadi Ketika kita keluar kerja 3 hari umpama kita kagak pulang, tuh rumah kita aman nggak? Aman nggak? Harta kita aman nggak? Aman. Kakala kita pulang ternyata ada jawaban, ada bendera kuning. Bendera kuning. 3 hari kita keluar nih kerja luar kota. Ternyata di depan gerbang jalan raya tuh masuk ke rumah kita ada bendera kuning. Kita bisa tanya, siapa yang meninggal? Soano, lakinya meninggal dunia. Alhamdulillah, gue bisa kenal. Betul? Betul, alhamdulillah. Seenggaknya kita kenal Ustaz Soleh. Mana dia nih? Au akala jirahitin karihin, ataupun makan makanan yang bau pete, bau jengkol. Sekarang mah bisa dihilangin. Gosok gigi. Ataupun makan apa? Makan duren, dahak. Kan orang kagak demen juga. Ataupun makan bawang putih, kan bau tuh. Itu dulu. Kalau sekarang mah bisa dihilangkan. Dengan apa? Gosok gigi, makan permen, ya gak? Banyak cara untuk menghilangkan. Zaman modern seperti ini, insya Allah kalau nggak sembahyang pakai masker dah, ya gak? Pakai karena mulut kita banyak sesuatu yang menutupi bau mulut. Kadang sembahyang kagak, girang ngobrol di pos, masya Allah, habis makan jengkol sama apaan? Mempetek biasa aja, karena urusan ke masjid kagak ke masjid, kagak makan jengkol ya. Gosok gigi yang rapi, yang bersih, baru ke masjid. Karena munajah ila rabbi, karena ya munajah, bisik-bisik dengan Allah di dalam melaksanakan ibadah. Mulajamatan gurimin wa mu'sirun, ataupun senantiasa dia berhutang sedangkan dia tidak mampu membayar hutang. Terancam jiwanya nih. Terancam jiwanya. Gak ada yang nolongin dia. Gak ada yang, umpama si Fulan berutang, gak ada yang nolongin dia. Dia takut karena diancam. Itu udzur. Kalau sekarang mah udah kagak ada. Kenapa? Negara kita negara hukum. Kadang-kadang tuh orang yang ngutang memang sengaja kagak mau bayar. Ditagih tar. Kiran dateng ya dah. Bawa anaknya dah. Bawa bininya. Sedih banget ceritanya ini dan itu. Supaya dikasih. Udah dikasih. Janji 3 bulan. 2 tahun kagak ditagih galakan dia. Ya gak? Hati-hati tuh. Doa orang yang dizalimi dikabulkan Allah Ta'ala. Pantas rezeki kita sulit. Pantas usaha kita nggak maju. Kenapa? Berbuat zalim.
uang orang lain dipinjam kagak digan, sedangkan dia mampu untuk bayar, hukumnya haram. Apalagi kalau meninggal dunia utangnya belum dibayar. Innal mauta mu'allikun bidainin. Sungguhnya mayit itu terkapung-kapung dengan sebab utangnya. Kalau utangnya belum dibayar, dia nggak dapat kenikmatan yang namanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia itu tercegah dan dibelenggu dia, kecuali telah dibayar hutangnya. Tuh. Bahkan orang yang punya utang banyak kadang-kadang sengaja ngalakan dia. Ketika yang nagih kesal mukul lah tuh. Mukul. Akhirnya laporan ke polisian. Bawa ke rumah sakit. Ada barang bukti. Dia apa tuh? Visumnya. Itu yang mukul bisa ketangkep tuh. Karena apa? Kena pemukulan, penganiayaan. Kena ketangkep sekian tahun. Akhirnya damai dah. Apa damainya? Kamu saya tuntut karena memukul saya nggak terima ini dan itu. Buktinya ada, panggil polisi. Akhirnya di pengadilan, kantor polisi di penjara dia. Akhirnya yang nagih itu yang mukul di penjara, yang ngutang keluarganya datang, udah cabut laporan. Terus gimana? Utang lunas. Banyak terjadi nih. Umpama terjadi model kayak gini, hati-hati. Karena pemukulan itu, penganiayaan itu apa? Pidana. Kalau utang perdata. Nanti dibayar utang untuk kemampuan. Dicicil yang sebangsanya, paling begitu. Hati-hati. Kalau umpama orang utang sama kita, kalau bisa pakai tulisan dah. Kwitansi. Kalau memang kagak mampu, ini motor jaminannya saya bawa. Itu aja udah. Iya gak? Bukan berarti kita kejam nih. Bukan berarti kita kejam. Sebab gara-gara uang, gara-gara utang, gara-gara uang, itu teman jadi jauh. Saudara jadi berantem. Gara-gara utang. Kalau ada orang datang mengutang sama kita, mendingan kasih aja dah ongkos. Nih 100.000, 200.000, gue gak ada duit banyak-banyak. Ya gak? Daripada kita kasih, akhirnya apa? Putus silaturahmi gara-gara uang. Tuh jangan dah. Apalagi ngutang sampai jamaah di masjid. Akhirnya jadi ribut. Jangan.